Tara, kerupuknya sudah matang. Wow. Aduh, teman-teman, sorry banget. Tauge-nya lupa. Baru aduh yang tadi. Hai, assalamualaikum. Ciao, ketemu lagi sama saya Olivia Yulian, mamahnya Maitreya. Aku mau bikin bukan lontong, tahu goreng. Tahu goreng itu kan yang kayak ketoprak itu loh. Tahu goreng sambal kacang itu loh, yang sambalnya pakai sambal somai itu loh. Jadi tahunya kita suwir-suwir, nanti kita pakai tauge. Tapi harusnya kan pakai lontong kan biasanya kan kalau di Jawa Barat kan. Cuma lontongnya saya nggak bikin karena susah gitu kan. Harus pakai, kalaupun bikin harus pakai plastik atau pakai rice cooker, kita empuk-empuk, penyet-penyet gitu. Nah, langkah yang pertama adalah kita siapkan sambalnya. Nah, untuk membuat sambal kacangnya, bawang putihnya 5, bawang merahnya 5. Cuma karena ukuran bawang di Italia lebih besar dari Indonesia, jadi saya pakai dua aja segini banyaknya gitu kan. Nah, sama terasinya juga kita sangrai, kita gangsa kalau kata orang Sunda bilang, biar harum. Kalau digoreng boleh nggak Tenika? Bebas-bebas aja sih. Cuma aku lebih milih disangrai gitu daripada digoreng. Lebih harum, lebih enak banget gitu. Kacangnya sudah aku goreng tadi barusan. Awas nak. Kacangnya aku campur karena stok yang ada kulitnya habis ternyata. Gitu. Jadi setelah ini baru sambelnya semua kita blender. Habis kita blender, kita goreng pakai kecap, saus dan lain-lain. Oke, ini dia. Nah, ini dia setelah digangsa, setelah disangrai. Ya Allah, memang beda sih dengan digoreng. Harumnya tuh beda banget. Bawangnya harum, terasinya jadi harum. Tapi awas pada saat menyangrai cabai jangan terlalu lama karena meletup dia. Gitu. Saya juga rebus telur karena nanti kan lontong tahu gorengnya kan pakai telur kan. Kalau yang mau pakai telur gitu. Yang penting saya pakai telur rebus. Ini sudah selesai. Tinggal tips untuk mengupas telur supaya bagus. Setelah kita rebus, kita langsung pindahin ke rendaman air dingin. Itu pasti nyoploknya mulus. Lalu sekarang saya mau goreng tahu. Nah, tahunya sudah saya potong-potong dan sudah saya rendam sejak semalam 24 jam. Direndam dengan air bumbu. Ada ketumbar, ada garam gitu kan, gitu biar meresap gitu, biar enak gitu, biar asin dan sedap rasanya. Dan minyaknya saya pakai minyak olive oil. Saya pakai minyak biasa cuma untuk goreng kacang yang tadi untuk bikin sambal. Dan minyak olive oil ini atau minyak zaitun ini setelah dipakai tuh nggak boleh dipakai lagi, buang gitu. Jadi orang Italia memang sehat-sehat sih. Saya sehat ya di sini aja, sampai Indonesia ya saya berantakan lagi makannya. Nah, lalu selanjutnya semua bahan-bahan sambal yang sudah kita sangrai atau kita gangsa itu kita blender ya. Kalau mau diulek lebih bagus. Saya nguleknya enggak deh, saya blender aja. Oh ya teman-teman, tadi aku lupa campurkan juga kencur ya. Kencurnya digangsa juga biar harum gitu, sedikit aja, cukup 1 ruas jari. Tahunya juga sudah matang, tuh telurnya juga mulus-mulus. Jadi tipsnya tadi kalau ngupas telur supaya mulus, nggak ada bercak kulit terkelupas, kulit ari telurnya terkelupas. Jadi harus kita rendam ke dalam air dingin setelah selesai direbus. Jadi jangan dibiarin di air rebusan gitu. Nah, saya sih maunya juga cabainya lebih banyak dari ini, gengs. Cuma kalau cabainya banyak-banyak, Mateonya nggak makan kan, yang makan saya doang. Blendernya kita kasih air sedikit supaya tidak macet. Oke. Dah, setelah itu sambalnya kita masak deh, kita goreng ya kan. Mana nih ini gimana nutupnya sini? Ya Allah. Ya udah teman-teman, aku blender dulu ya. Nah, ini teman-teman sambalnya. Jadi setelah kita blender tadi, kita tumis sambalnya ya. Saya pakai olive oil, saya tumis sambalnya. Lalu setelah itu kita masukin gula merah. Itu gula merah. Saya nggak pakai gula aren. Gula aren sayang, saya pakai buat ngerujak doang. Ini gula merah yang beli di toko Indonesia Jerman kemarin. Lalu setelah itu kita kasih kecap. Jadi pada prinsipnya sambalnya tuh kalau aku pikir sama kayak sambal cilok, sambal apa lagi?
sambal cilok, sambal siomay gitu. Hanya saja ini pakai kencur gitu biar, dan ini disangrai gitu kan, digangsa gitu kan. Kita pakai kecap sedikit, selera, pokoknya selera. Kalau mau lebih manis ya tambahin kecapnya, pokoknya gitu aja. Lalu saya juga pakein saus sedikit, saus belibis, no, iya betul. Oke, cukup. Garam dan penyedap rasa opsional, silahkan. Oke, lanjut dulu ya. Nah teman-teman, jadi sambalnya ini lalu setelah kita tumis, tambahin air ya. Tambahin air, dan dia nanti ketika sudah matang dia akan mengental sendiri. Jadi tambahin air lagi, nggak apa-apa, selera. Pokoknya setiap lihat mau kita tuangin ke tahu goreng dan sayurannya nanti mengental, tambahin air aja gitu. Udah, kita goreng sampai harum. Sekarang saya mau goreng kerupuk. Kerupuknya pakai minyak itu, minyak semi oil kalau di Italia namanya. Semi oil itu namanya dia dari apa namanya, dari kedelai, dari bunga matahari gitu. Jadi bukan dari minyak sawit, jadi lebih sehat. Udah, gitu aja. Tara, kerupuknya sudah matang. Wow, ini satu plastik tuh 500, sekarang udah 250 ya. Banyak banget pokoknya. Kerupuk udang dari Cirebon, modelnya kerupuk jadul Palembang itu loh. Udah, sekarang saya mau mandi dulu karena badan saya bau terasi, bau goreng-gorengan. Tahunya sudah saya suwir-suwir dan saya tutup dulu sementara pakai pelikola, pakai plastik makanan. Telur juga belum saya iris-iris, nanti kalau diiris nanti akan kering gitu kan. Ini sambalnya yang tadi. Nanti tinggal kita tunggu timun datang, bihun. Kalau Mateo pakai bihun, saya enggak. Dan saya mau iris-iris daun salad. Oke, sampai nanti. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Ini hasilnya sudah ada bihun di sini, lebih ke soun sebenarnya kali ya, tapi ini bukan, ini punya Jepang yang bihun Indonesianya nggak ada. Ada soun atau bihun gitu, tahu goreng, irisan daun salada atau orang Italia biasa bilang insalata. Ada telur yang sudah dipotong-potong dan ada timun. Timun di sini harus aku kupas kulitnya karena beda dengan timun di Indonesia. Pas apa? Mi prendi timun. Mi prendi? Esempio. Sebentar, saya lagi minta Mateo diambilin timun. Kalau timun Indonesia nggak harus dikupas kulitnya karena kulitnya tipis. Kalau timun Italia kulitnya tebal-tebal, harus dikupas. Dan juga ada kerupuk tuh, stok kerupuknya banyak. Daipa jam minuto. Nah, ini contoh timun di Italia tuh, liatin. Kulitnya begini bersisik dan besar tebal-tebal gitu. Jadi harus dibuang. Oke, sekarang saya mau coba dulu. Duh, ini naruhnya gimana ya? Kita pindah dulu ke sini. Yang ini ke sini. Mau ngelayanin dulu. Ini aku mau ngirim Mbak Maria, sahabatku yang di Indonesia, orang Indonesia. Bismillah. Mbak Maria mungkin makannya buat besok Teh Maria nih makannya nih, karena orang Italia jam segini udah makan. Kalau mereka udah makan, mereka nggak akan makan lagi gitu. Gitu. Aduh, ini licin. Pakai garpu kayaknya lebih gampang. Tuh, oke. Oke, sambalnya harusnya sih dipisah ya, tapi harus diplastikin. Lalu kita ambil telurnya. Kita ambil telur. Kita ambil telurnya. Oke. Kita ambil tahunya. Kita ambil tahunya. Lalu kita ambil daun saladnya. Di atasnya siram gini. Di atasnya. Nah, sambalnya harusnya sih kita guyur nih, enaknya nih. Waduh, tapi Teh Maria besok gak apa-apa deh, guyur aja ya Teh. Besok tinggal diaduk aja, masukin microwave. Tuh, gitu.
Tuh. Mudah-mudahan nggak terlalu pedas buat Teh Maria karena sambelnya cabenya 3. Oke, udah. Tara, ini dia. Duh, gengs, yang tadi untuk Teh Maria tadi lupa saya nggak kasih timun. Ini saya siapin untuk Mateo karena Mateo sedang puasa Syawal, sedang saum Syawal. Buat Mateo ini, oke. Timunnya tadi lupa, ya Allah. Acar-acarannya ya kan. Gitu. Acar-acarannya lupa. Tuh, gitu. Kasih tahunya. Tuh. Natanya terserah deh pokoknya deh. Yang enak aja dilihat gimana terserah. Nah, kita kucur deh sambelnya. 3 deh Mateo deh. Ini sambelnya enak banget. Dan kerupuknya kita kita kerepek. Udah, dadah. Kita campur di sini dan sambelnya kita tambahin ya. Ini yang buat Mateo. Nunggu maghrib sebentar lagi. Kita lihat sekarang jam 9 malam. Maghribnya hampir setengah 10. Tuh, kita kasih di sini. Aduh. Udah ya. Dadah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.